Sebelumnya mari kita mengawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita khususkan kepada masyayikh, wabil khusus mu'alif atau pengarang kitab Nasr al-Ibad, yaitu Nawari bin Umar al-Bantani. Anak itu berkali-kali saya adalah hadratus sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ajrihi wa ikhwanihi min al-awliya wal mursalin wa sahabati sallallahu alaihi ajma'in wa sumahausan ila pada hari ini Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى به وأمتنا به ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata, dan maqalah yang ke-15 an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an fi qaulihi ta'ala, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu terhadap Sayyidina Abu Bakar, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Qala ay Abu Bakr fi tafsiri dzalika, zaharal fasad, telah tampak, al fasadu, kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, dan juga di lautan. Allah berkata ay Abu Bakr fi tafsiri dzalika, artinya Abu Bakar menafsiri terkait dengan masalah firman-Nya Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahr. Al-barru, lafaz al-barru huwa al-lisan. Al-barru artinya daratan itu huwa al-lisan, itu lisan. Wal bahru, dan lautan itu huwa al-qalbu, hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan bahwasanya dalam firman-Nya Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan-kerusakan di darat maupun di lautan. Yang dimaksud kerusakan-kerusakan di darat itu yaitu al-lisan, jadi dengan lisan. Wal bahru, dan lautan huwa al-qalbu, rusaknya hati. Fa'idha fasadatil lisan, fa'idha fasadal lisan, maka ketika telah rusak al-lisan, lisan, disabih, dengan sebab mencela masalah, contohnya bakat menangislah alaihi an-nufus,
Bakat menangislah alaihi atasnya an-nufusu seseorang. Al-khos artinya seseorang min bani Adam daripada anak cucu Adam. Wa idza fasadal qalbu, dan ketika telah rusak al-qalbu hati, birriya'ih dengan riya masalan contohnya, bakat maka menangislah alaihi atasnya al malaikatu para malaikat. Jadi yang dimaksud dengan al-barru itu adalah rusaknya lisan, daripada anak Adam atau kita semua apabila lisan kita tidak dijaga. Seperti contoh misalnya rusaknya dengan apa? Dengan mencela. Karena apa? Dengan mencela itu bisa dapat merugikan terhadap sesama atau orang lain. Dan ketika telah rusak hati, kalau hatinya rusak, misalnya kan dengan dia misalnya, dia itu kan tarkul amal diajabin nas. Jadi kalau dalam kitab Minahus-Saliyah itu yang dimaksud dengan dia itu tarkul amal diajabin nas, meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan amal soleh karena takut dikomentari oleh seseorang sehingga dia meninggalkan perbuatan itu. Itu namanya tarkul amal diajabin nas. Dan kalau dalam kitab Minahus-Saliyah itu kalau seandainya ingin dikomentari baik atau dipuji sama orang, itu malah bukan dia lagi, melainkan syirik. Jadi dalam ilmu tasawuf itu kan pada umumnya yang namanya dia itu kan ingin dipuji oleh orang lain. Kan kalau dalam ilmu tasawuf itu kalau ingin dipuji oleh orang lain itu bukan dia lagi, melainkan jatuhnya syirik. Seharusnya dengan amal soleh kita itu kita berharap akan ridhonya Allah, bukan berharap terhadap sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan bahr, lautan, dalam ayat bahrul fasadu fil barri wal bahr itu adalah hati. Apabila hati rusak, menangislah para malaikat. Artinya dengan kita mencela, dengan dia ujuk, ya pokoknya yang berkaitan dengan penyakit hati itu akan menyebabkan para malaikat itu menangis. Nangisnya itu kenapa? Prihatin kepada orang yang memiliki penyakit hati. Karena apa? Bahrnya telah terhapus.
didauhkan al-hikmatu. Jadi ahli hikmah berpendapat fi annal lisan, bahwasanya lisan wahidun. Jadi lisan itu satu, tambihun lil abdi, yang memang dikhususkan lil abdi bagi seorang hamba, jadi sebagai tambihun itu peringatan, sebagai peringatan bagi seorang hamba. Annal lisanah, bahwasanya lisan wahidun satu, tambihun sebagai peringatan lil abdi bagi seorang hamba. Si annahu, di dalamnya annahu, bahwasanya lisan la yang bagi ayyatakallama, la yang bagi tidak seharusnya ayyatakallama berbicara illa fima yuhimmuhu, kecuali yang di dalamnya itu yuhimmahu, yang menjadi penting. Artinya kalau tidak penting jangan berbicara. Jadi ahli hikmah itu menyampaikan karena bahwasanya lisan itu satu yang fungsinya itu untuk mengingatkan terhadap seorang hamba, dan jangan berbicara kalau memang itu tidak penting. Wa fi khairin, atau di dalam kebaikan, jangan bicara kecuali yang baik. Contoh misalnya, kul khairon aw yasmut, katakanlah yang baik, kalau enggak diam saja. Karena pada intinya, pada dasarnya lisan itu satu, lisan itu satu yang memang fungsinya itu yang pertama untuk mengingatkan seorang hamba, dan difungsikan juga untuk mengatakan yang baik-baik. Beda dengan tangan adanya sepasang, kuping sepasang, mata sepasang. Jadi intinya pada hakikatnya bahwasanya manusia itu harus banyak berintrospeksi diri, lebih banyak mendengar, lebih banyak memperhatikan. Wakilah, dan juga dikatakan li annal lisanah, bahwasanya lisan al-dzakirah bi kulli lughatin, berzikir bi kulli lughatin, setiap bahasa. Jadi lisan itu bisa menentukan bi kulli lughatin, segala bahasa. Karena dikrohu lil madkur al-wahid,
karena sesungguhnya lisan itu bertutur kata dengan setiap bahasa al-madkur, ucapan dari lisan itu untuk diucapkan wa huwa Allah al-wahid, satu, wa huwa Allahu ta'ala, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan itu kalau menyebut atau di annal lisana dzakiru bi kulli lughatin kana dzikruhu bil madhkuril wahid wa huwa Allahu ta'ala. Jadi lisan itu digunakan untuk berzikir kepada yang satu, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal qalbu, dan demikian juga hati, bikhilafin, berbeda, nahwil ain, seperti contohnya ain, kedua mata, wal udhuni, dan kedua telinga. Fa innahu, karena bahwasanya kedua mata, kedua udhun, pendengaran, ya ta'addadu, ada bilangannya. Tilah dikatakan li annal hajatah, karena bahwasanya hajat atau keinginan atau kebutuhan ila sam'ih, terhadap pendengaran, wal basari, dan juga penglihatan, aksaruh, itu lebih banyak, minal hajati, daripada kebutuhan, ilal kalami, dibandingkan dengan perkataan. Jadi pada dasarnya kebutuhan pendengaran, kebutuhan penglihatan itu lebih banyak daripada kebutuhan perkataan. Falyakul khairan aw yasmut, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik, maka diam saja. Wa innama sabbahal qalba, wa innama, dan pastinya Sayyidina Abu Bakar itu sabbahal qalbi, menyerupakan hati bil bahri, dengan lautan, bisiddati wa umkihi wa tisaihi, karena lautan itu sangat dalam dan juga sangat luas. Sama dengan halnya hati. Jadi karena lautan itu sangat dalam dan juga sangat luas, dan hati pun juga demikian, dalam dan juga luas. Jadi inti daripada makalah yang kelima itu menjelaskan tentang penafsiran firman Allah, zaharul fasad fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan-kerusakan baik di daratan maupun di lautan, yang artinya diumpamakan
atau daratan itu rusaknya lisannya seseorang, dan lautan itu diumpamakan rusaknya hatinya seseorang. Ini penafsiran daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam firman Allah, Zaharul fasad fil barri wal bahri. Yang perlu kita ambil hikmah daripada makalah yang ke-15 ini, yang pertama kita harus menjaga lisan kita. Intinya lisan kita itu bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan kerusakan terhadap atau menyakiti orang lain. Kalau lisan kita tidak dijaga, sampai ya ada pepatah bahwasanya lisan itu lebih tajam daripada pedang. Terus yang kedua, ahli hikmah itu berkata bahwasanya sampai dibandingkan lisan itu satu, fungsinya itu sebetulnya pada hakikatnya itu yang pertama menyampaikan kebaikan, dan yang kedua berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beda dengan kedua mata, kedua telinga. Jadi ibaratnya kita disuruh introspeksi gitu kan, bahwasanya harus banyak berintrospeksi, lebih banyak mendengarkan. Artinya mendengarkan itu memperhatikan kebaikan. Artinya lebih banyak belajar daripada menyampaikan sesuatu yang dapat menyakiti seseorang. Dan yang kedua, al-bahr, lautan, artinya kita dianjurkan untuk memelihara hati kita supaya terhindar daripada penyakit hati seperti ria, ujub, takabur, sombong. Dari hal yang seperti itu, karena akan menyebabkan para malaikat itu menangis prihatin terhadap kita semua apabila sampai hati kita itu rusak. Wal maqalatu sadisata asrotah, wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita bisa untuk kedepannya belajar untuk lebih baik lagi dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Alam bisawab. Berlebihnya maaf bahkan dari Allah Taufik ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa
وتكرمنا وإياهم بالتقوى وتفضل علينا وعليهم بلذة العبادة والمناجاة إياك وإياهم بالقدس فقلوبنا وتبارك في عمرنا وأعمالهم وتبلغنا وإياهم من جنة الله الحرام وزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خير خلق سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah.